baru Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya salah satunya menyampaikan visi besar dan mengundang perhatian, yaitu bahwa Indonesia dapat menjadi lumbung padi dunia. Pernyataan ini memicu banyak harapan dan juga pertanyaan tentang bagaimana langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi misi ini. Nah, kali ini kita akan bahas bersama kepala sekolah kita, yaitu Bapak Handito Jono. Selamat pagi Pak Handito. Yo, selamat pagi Putri. Oke Pak Handito, kita baru saja nih ganti kepemimpinan presiden nih. Dan tadi juga sempat disinggungkan bahwa pada pidato perdananya nih Pak Prabowo bilang kita akan siap menjadi lumbung pangan dunia nih Pak. Bagaimana nih kira-kira visi misi tersebut bisa terjalankan nih Pak? Ya, kalau kita lihat jadi lumbung pangan, kan di desa-desa juga ada lumbung gitu ya. Lumbung itu tempat nyimpan barang, khususnya kalau pangan misalkan ada beras, ada jagung, ada kedelai gitu, bisa disimpan di sana. Artinya kita pengen menjadi lumbung pangan dunia. Jadi lumbung pangannya bukan untuk masyarakat desa, tapi untuk masyarakat dunia. Mengapa itu perlu dilakukan? Karena memang kekurangan pangan sudah mulai menyebar di mana-mana gitu ya. Negara-negara yang pertaniannya tidak cukup baik, bisa jadi karena tanahnya kecil atau kurang subur. Nah, ini sudah mulai mengalami kesulitan. Dia harus impor dari berbagai negara gitu, dan ketika impor belum tentu tersedia dengan baik. Ada kalanya harganya mahal gitu, sehingga kemampuan belanjanya berkurang. Nah, ini bisa menimbulkan banyak masalah karena akan bisa memicu kelaparan, bisa memicu kerusuhan sosial dan sebagainya. Nah, karenanya ketika Indonesia menempatkan diri sebagai lumbung pangan dunia, maka kita punya stok nih. Kalau bicara punya stok, harus yang pertama tentu saja cukup dulu untuk rakyat Indonesia kan gitu. Nah, setelah cukup, maka kita bisa menyediakan stok untuk negara-negara lain yang membutuhkan produk makan yang di stok oleh Indonesia. Itu prinsip dari menjadi lumbung pangan dunia. Nah, kan di Indonesia ini juga banyak nih Pak, sektor pangan yang berpotensi, seperti ada sektor pertanian. Nah, di sektor pertanian ini juga ada padi, ada jagung, dan ada hortikultura. Nah, sedangkan di kelautan gitu ada perikanan dan laut. Nah, terus juga ada lagi nih dari perkebunan itu ada kayak kelapa sawit, kokoa, kopi, dan karet. Nah, terus juga kita juga ada peternakan juga di Indonesia, itu ada daging, susu, dan unggas. Kemudian kita juga industri pangan olahan dan siap saji nih Pak Handito. Nah, tanggapan Pak Handito nih seperti apa nih Pak? Ya, memang kita punya kebutuhan besar untuk memproduksi pangan ya. Apalagi Pak Presiden Prabowo mempunyai program unggulan antara lain makan siang bergizi kan gitu. Tapi selain itu juga memang kita juga memberi makan kepada rakyat Indonesia yang jumlahnya sangat besar, yang sudah mendekati 300 juta gitu. Belum lagi memang kita kan juga harus peduli juga kepada lingkungan negara-negara di sekitar Indonesia yang bisa jadi ada yang kekurangan pangan, apalagi jauh dari Indonesia banyak juga yang kekurangan pangan. Jadi memang upaya-upaya untuk memproduksi produk-produk pangan ini menjadi sesuatu yang harus dikebut, ini harus dibesarkan. Selama ini misalkan ada program untuk membuka sawah baru gitu ya, dari sawah-sawah yang gambut atau yang selama ini tidak menjadi sawah diproses menjadi sawah gitu. Nah, hal-hal seperti ini merupakan program-program yang memang perlu terus dikembangkan gitu, bahwa ada proses belajar juga di sana, yaitu bagian yang memang harus kita lalui. Tetapi ada program besar. Jadi program dari pemerintah Pak Prabowo Subianto untuk menjadi lumbung pangan dunia ini memang perlu kita dukung, karena ini penting untuk kita semua. Apalagi sekarang masih banyak impor kita. Beras saja masih impor gitu ya. Dan kita seringkali malah harus minta-minta negara-negara tertentu yang punya stoknya, tapi dia juga mau jaga untuk pasar dalam negerinya, untuk rakyatnya gitu, sehingga nggak dengan mudah menjual gitu. Nah, tentu saja hal-hal begini harus kita antisipasi. Produk-produk yang tersedia sudah ada di Indonesia, misalkan tadi itu produk perikanan, katakan laut Indonesia ini kan besar dan banyak ikannya gitu. Kenapa nggak ditangkepin ikannya dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan gitu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk juga memberi makan buat rakyat Indonesia gitu ya. Ada juga yang ikan yang bisa dipelihara, lele misalkan gitu. Putri suka lele nggak? Suka. Diapain lelenya? Digoreng kayak pecel lele. Deh, kayak pecel lele ya. Contoh lah itu lele kan ada cara-cara yang baik dan
produktif gitu, membuat supaya tidak hanya lele ya, ikan-ikan yang lain juga kemudian bisa berkembang. Nah, hal-hal begini memang perlu diintegrasikan, perlu dikoordinasikan. Kita bersyukur di pemerintah Kabinet Merah Putih ada Menko baru, Menko Pangan gitu ya, Pak Zulkifli Hasan, yang saya tahu persis beliau punya perhatian besar gitu untuk dari dulu mengupayakan agar terjadi kemandirian pangan gitu. Dan tentu saja kita perlu membuat produksi dalam negeri meningkat. Untuk jangka pendek bisa saja harus impor dulu kalau yang masih kurang gitu, tetapi di jangka menengah dan jangka panjang kita perlu meningkatkan kemampuan produksi pangan kita. Oke. Nah, terus Pak, kira-kira nih dari tanggapan Bapak tadi nih, menurut Bapak tantangan terbesar yang akan nantinya dihadapi itu seperti apa nih Pak Andito? Nah, inilah yang menjadi PR buat kita semua ya. Jadi buat teman-teman sekalian, apalagi buat mahasiswa MSIB di Sekolah Ekspor dan Sekolah Ekspor Lakore, saya rasa kita perlu memotret dengan baik. Tantangan-tantangan apa ini yang perlu kita hadapi ke depan, yang akan kita hadapi ke depan. Dan yang paling penting kemudian setelah menemukan tantangan dan problemnya, solusi apa yang kita bisa sodorkan, tawarkan. Saya yakin kita punya gagasan-gagasan untuk membuat pangan Indonesia tidak hanya mampu memberi makan buat rakyat Indonesia, tapi juga ikut berkontribusi pada pangan dunia. Oke, terima kasih banyak nih Pak Handito atas insight yang sudah diberikan nih untuk teman-teman yang menonton juga nih. Nah, Sobat Ekspor, apakah kalian siap nih untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia? Tuliskan di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ekspor!